Jadi dalam video kali ini saya akan membahas mengenai metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang mengolah produknya melalui satu departemen produksi tanpa memperhitungkan adanya produk dalam proses awal periode. Langsung saja kita ke soalnya. PT NASA mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2024 disajikan di bawah ini. Biaya bahan bakunya 12 juta, biaya bahan penolong 6 juta, biaya tenaga kerjanya 11 juta, biaya overhead pabriknya 16 juta. Jadi total biaya produksi tersebut 45 juta. Kemudian, jumlah produk yang dihasilkan dalam bulan tersebut, produk jadinya 5.000, produk dalam proses pada akhir bulannya 1.000, kemudian dengan tingkat penyelesaiannya, biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, biaya overhead pabrik 40%. Kemudian kita hitung unit ekuivalensi dan biaya per unitnya. Langsung saja kita hitung. Untuk menghitung unit ekuivalensi yaitu dengan cara produk jadi ditambah dengan tingkat penyelesaiannya dikali dengan produk dalam proses. 5.000 dikali dengan 100 ditambah dengan 100% dikali dengan 1.000 hasilnya 6.000. Ini juga sama 6.000 karena tingkat penyelesaiannya itu sama. Kemudian tenaga kerja 5.000 ditambah dengan biaya tenaga kerjanya 50% dikali dengan 1.000 hasilnya 5.500. Kemudian overhead pabrik 5.000 ditambah dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 40% dikali dengan 1.000 hasilnya 8.000. Nah, setelah unit ekuivalensinya kita ketemu, kemudian kita cari biaya produksi persatuan. Nah, untuk mencari biaya produksi persatuan ini, kita menghitungnya dengan cara total biaya dibagi dengan unit ekuivalensinya. Langsung saja kita hitung. Ini total biayanya dibagi dengan unit ekuivalensi. Sama dengan nih. Nah, untuk bahan penolong, tenaga kerja, serta overhead pabrik, perhitungannya juga sama, jadi langsung saja kita tarik ke bawah. Sudah ketemu, kita jumlahkan. Nah, setelah ini sudah ketemu, kita hitung harga pokok produk jadi dan produk dalam proses. Harga pokok produk jadi sudah kita ketahui, produk jadinya 5.000 dikali dengan biaya produksi persatuannya ini 7.000. Ini hasilnya 35 juta. 35 juta. Nah, sudah. Kemudian kita cari harga pokok persediaan produk dalam proses. Biaya bahan baku 100% dikali produk dalam prosesnya tadi 1.000 dikali biaya produksi persatuannya 2.000. Nah, sudah ketemu. %100% dikali dengan 1.000 dikali dengan 2.000. Hasilnya 2 juta. Langsung saja kita tulis di sini 2 juta. Kemudian biaya bahan penolong 100% dikali 1.000 dikali biaya produksi persatuannya 1.000. 100% dikali 1.000 dikali 1.000 hasilnya 1 juta. Kemudian menghitung biaya tenaga kerjanya. Biaya tenaga kerja tingkat penyelesaiannya tadi 50%. Kita tulis 50% dikali 1.000 dikali
Biaya produksi persatuannya 2.000. Kita tulis saja 2.000. Hasilnya 50% dikali 1.000 dikali 2.000. Itu hasilnya 1 juta. Kita tulis di sini 1 juta. Nah, kemudian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabriknya 40% ya tadi. Dikali dengan 1.000 dikali dengan ini biaya produksi persatuannya 2.000. 40% dikali 1.000 dikali 2.000. Hasilnya 800.000. 800.000. Nah, setelah itu ini kita jumlahkan semuanya. Ini kita jumlahkan. Hasilnya ini ya, teman-teman. Bisa ya, teman-teman, ternyata ya kita tulis manual aja. 4.800.000. Nah, kemudian ini 35 juta sama 4.800.000 ini kita tambah. Jadi 35 juta ditambah dengan 4.800.000 hasilnya 39.800.000. Kita tulis saja di sini 30.9.800.000. Nah, sudah ketemu, jadi jumlah biaya produksinya ini. Jumlah biaya produksi bulan Januari 2024. Kita kuning dulu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita buat laporan harga pokok produksi. Nah, ini. Yang pertama ada data produksi. Produk yang ditransfer ke gudang sebanyak 5.000 kilo. Kemudian produk dalam proses akhir 1.000 kilo. Kemudian kita jumlahkan jumlah produk yang dihasilkan. Ini kita jumlahkan, jumlahnya 6.000. 6.000 kilo. Nah, setelah itu kita masukkan biaya yang dibebankan. Di sini ada biaya bahan baku.
biaya bahan baku, kemudian biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, sama yang terakhir biaya overhead pabrik. Nah, kita masukkan biaya bahan bakunya. Yang ini ya, teman-teman, ini kita masukkan total biayanya. Kemudian, sebentar, di sini. Total biaya. Kita salin dulu. Kemudian per kilogram. Ini kita ambil dari sini ya. Kita salin aja biar cepat. Nah, ini. Ternyata nggak bisa disalin, teman-teman. Ya udah, kita tulis manual aja ya. Ada 2000, 2000, kemudian 1000, kita masukkan. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Kemudian ini kita jumlahkan. Setelah itu ini kita kuning biar gampang. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung biaya. Perhitungan biaya. Perhitungan biaya itu dengan produk jadinya 5.000. Loh, per kilonya 7.000. Hasilnya tadi seperti yang sudah kita hitung tadi. Nah, ini 5.000 dikali 7.000 hasilnya 35 juta. Kita tulis ini 35 juta. Kemudian kita tulis harga pokok persediaan. Pokok persediaan produk dalam proses akhir. Ini harga pokok produk jadi yang ditransfer.
seperti ini. Kita masukkan biaya bahan baku, kemudian biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik. Nah, setelah itu kita masukkan, ini semuanya kita masukkan. Nah, yang ini, maaf. Nih. Nah, ini kita masukkan. Sini. Hasilnya 4.800.000. Kita tulis di sini 4.800.000. Nah, 35 juta ditambah dengan 4.800.000 hasilnya 39.800.000. Nah, kita tulis. Selanjutnya di sini kita tulis dulu jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam bulan Januari 2024. Nah, ini jumlah biayanya. Jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam bulan Januari. Nah, setelah membuat laporan biaya produksi, yang terakhir kita buat jurnalnya. Jurnal. Yang pertama kita buat jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Jurnal yang pertama, barang dalam proses, kita singkat BBB, di debit, kemudian persediaan bahan baku di kredit. Ini. Barang dalam prosesnya, kita lihat 12 juta. Bahan bakunya 12 juta. Barang dalam proses, biaya bahan baku 12 juta. Kemudian di sini 12 juta. Kemudian jurnal yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong. Kita singkat BBP. Ini kita jorokkan. Nah, barang dalam proses, biaya bahan penolong di debit sebesar ini 6 juta. Kita tulis.
Persediaan bahan penolong di kredit sebesar 6 juta. Kita tulis. Setelah itu kita buat jurnal yang ketiga. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di debit sebesar 11 juta. Kita masukkan ke sini. Di debit 11 juta. Kemudian untuk gaji dan upah di kredit sebesar 11 juta. Kita tulis 11 juta. Kemudian yang keempat, kita buat jurnal biaya overhead pabrik. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. BUP di kredit, di debit sebesar 16 juta ya. Sebesar 16 juta. Kemudian berbagai rekening yang dikredit sebesar 16 juta juga. Nah, kemudian kita buat jurnal yang kelima. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Ini persediaan produk jadi sebesar 35. Nih, tulis di sini 35 juta. Di debit, kemudian kita tulis barang dalam proses, biaya bahan baku, kemudian barang dalam proses, biaya bahan penolong, kemudian biaya tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik. Nah, ini kita taruh di kredit. Gini. Nih.
Kemudian kita masukkan ini sebesar bahan baku 12 juta dikurangi ini. Kemudian biaya bahan penolongnya Rp5 juta. Kemudian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu cara menghitungnya produk jadinya 5.000 dikali dengan ini per kilonya, yaitu 2.000. Hasilnya 10 juta. Kemudian biaya overhead pabrik. Ini biaya overhead pabriknya 2.000. Jadi 5.000 dikali dengan 2.000. Hasilnya 10 juta. Kemudian jurnal yang ke-6 terakhir, yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir bulan Januari 2020. Nah, gini. Untuk jurnalnya itu persediaan produk dalam proses didebet sebesar ini 4.800.000. Ini 4.800.000. Kemudian kita tulis dulu. Biaya bahan baku, selanjutnya biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik. Nah, ini semua di kredit ya teman-teman. Untuk barang dalam proses biaya bahan baku, kemudian biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik. Itu di kredit. Nah, ini tuh kita ambil dari sini. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini di kredit.
Nah, sudah ketemu semuanya. Ini untuk unit ekuivalensi serta biaya per unitnya. Kemudian ini hasil dari harga pokok produk jadi dan produk dalam proses. Kemudian ini bentuk laporannya. Seperti ini. Kemudian yang terakhir kita buat jurnalnya. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.